Salam jumpa kembali dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang sistem organisasi kehidupan. Dan kali ini adalah pertemuan yang terakhir pada materi ini. Dan hari ini kita khusus akan membahas tentang sistem organ dan organisme. Anak-anakku sekalian, yang lalu kita telah mempelajari tentang organ-organ baik pada tumbuhan maupun pada hewan atau manusia. Dan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem organ. Nah, sistem organ adalah kumpulan dari organ-organ yang saling berhubungan untuk melakukan fungsi yang sama. Beberapa sistem organ pada hewan dan manusia antara lain yaitu sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem rangka, sistem peredaran darah, sistem pengeluaran atau ekskresi, sistem saraf, dan sistem reproduksi. Kita akan membahas tentang sistem organ pada manusia. Dan kita mulai dengan sistem pencernaan. Fungsi dari sistem pencernaan adalah untuk mencerna makanan dan mengabsorpsi atau menyerap molekul-molekul makanan yang sudah disederhanakan. Dan organ penyusun sistem pencernaan adalah mulut, di mana ada lidah dan gigi, kemudian faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, hati, rektum, pankreas, dan anus. Selanjutnya adalah sistem pernafasan. Nah, fungsi dari sistem pernafasan adalah untuk pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Dan organ penyusun sistem pernafasan adalah faring, laring, dan trakea, serta paru-paru yang meliputi sistem bronkus dan alveolus. Selanjutnya adalah sistem gerak. Nah, fungsi dari sistem gerak adalah untuk menyokong tubuh, menggerakkan tubuh, dan melindungi organ-organ dalam tubuh. Dan organ penyusun sistem gerak adalah tulang dan otot. Selanjutnya adalah sistem transportasi atau sistem peredaran darah. Nah, fungsi dari sistem peredaran darah adalah untuk mengangkut oksigen dan sari makanan ke seluruh bagian tubuh dan mengangkut zat hasil metabolisme yang tidak berguna keluar dari sel tubuh, serta melindungi tubuh dari mikroorganisme penyebab penyakit. Dan organ dari sistem peredaran darah adalah jantung, arteri, vena, kapiler, dan sel-sel darah. Selanjutnya adalah sistem saraf. Nah, fungsi dari sistem saraf adalah untuk menerima, mengolah, dan merespon setiap rangsang yang datang dari dalam maupun dari luar tubuh. Dan organ yang menyusun sistem saraf adalah otak, sumsum tulang belakang, dan sel saraf atau neuron. Selanjutnya adalah sistem ekskresi. Nah, fungsi dari sistem ekskresi adalah untuk mengeluarkan sisa metabolisme yang tidak terpakai dari dalam tubuh dan menjaga keseimbangan sel dengan lingkungannya. Dan organ penyusun sistem ekskresi adalah ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Selanjutnya adalah sistem reproduksi. Nah, fungsi dari sistem reproduksi adalah untuk perkembangbiakan dan menghasilkan keturunan baru. Dan organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki adalah testis dan penis. Sedangkan pada perempuan adalah ovarium, ovidum, uterus atau rahim, dan vagina. Selanjutnya kita akan membahas tentang tumbuhan. Nah, anak-anakku, organ-organ pada tumbuhan tidak bekerja secara sinergi seperti pada hewan dan manusia, melainkan dalam bentuk proses kimiawi seperti fotosintesis, transpirasi, dan evaporasi. Proses fotosintesis yaitu mengubah karbon dioksida dan air menjadi energi berupa karbohidrat dan oksigen
dengan menggunakan klorofil dan cahaya matahari. Sedangkan transpirasi adalah proses pelepasan air ke udara dari tanaman. Dan evaporasi atau penguapan adalah proses pelepasan air ke udara. Selanjutnya adalah organisme. Nah, anak-anakku sekalian, organisme merupakan kumpulan dari seluruh sistem organ yang bekerja sama membentuk proses kehidupan. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kita akan bertemu kembali pada materi berikut tentang interaksi makhluk hidup